Ya, kita lanjutkan diskusi kita terkait dengan pelarangan mudik dan rencana untuk membuka kembali sektor wisata. Telah bergabung bersama kita Cipta Wahyana, wartawan Sinar Kontan. Selamat malam, Mas Cipta. Malam. Oke, Mas Cipta, ini sebenarnya secara redaksional, apakah larangan mudik dan sektor wisata yang masih terbatas ini sangat mempengaruhi perekonomian nasional? Oke, Mbak, khusus soal larangan mudik ya, kita lihat dari angka makroekonomi dulu. Kalau kita lihat tahun 2018, 2019, mudik dan lebaran itu kan terjadi di kuartal 2 ya. Nah, 2018 itu memang ada peningkatan yang lumayan ya dari pertumbuhan ekonomi tahunan. Kuartal 1 itu 5,06%, lalu kuartal 2 menjadi 5,27%. Tapi 2019 justru turun, kuartal 2 itu dari 5,07 menjadi 5,05%. Artinya sebenarnya bisa dikatakan sebenarnya lebaran dan mudik secara agregat itu dampaknya ke ekonomi makro tidak besar. Tetapi menurut saya tidak fair kalau kita melihat hanya dari sisi agregat saja. Karena secara real kita juga bisa lihat sektor per sektor. Harus dilihat ini sektor per sektor. Karena tadi Pak Aryadi sudah menyatakan bahwa ini dampaknya besar. Karena istilahnya ini sudah puasa setahun lebih, ini ditambah lagi. Padahal harusnya lebaran itu menjadi musim festif termasuk untuk pariwisata dan juga termasuk untuk beberapa sektor lain. Misalnya retail dan sebagainya. Jadi memang harus dilihat juga sektor per sektor. Lalu juga kita bisa lihat dari sisi spasialnya atau per daerah. Kita tahu bahwa sampai akhir 2020, wilayah Bali dan Nusa Tenggara itu masih minus pertumbuhannya 5%. Ini tertinggi. Di daerah lain Jawa itu minusnya hanya 2%. Kenapa? Karena salah satunya memang yang utama di sana adalah sektor pariwisata. Yang harusnya jika ada mudik mereka memperoleh berkah ya. Tapi karena tidak ada pasti akan dampaknya semakin panjang. Nah, karena itu pemerintah juga mestinya harusnya tidak hanya sekedar melihat agregat, tapi juga bisa dilihat dari sisi sektoral maupun spasial. Saya kira sudah benar kalau Pak Sandiaga misalnya berkantor di Bali, karena memang jantung pariwisata juga di sana. Jadi biar lebih dekat mengetahui problematikanya sehingga ditemukan solusi-solusi yang segera. Paling enggak sebenarnya periode untuk pariwisata ini kan kita tahu bahwa pariwisata itu diprediksi paling lama yang akan pulih. L-shape recovery. Jadi sekarang periodenya adalah bertahan. Nah, karena itu insentif-insentif harus diarahkan supaya bagaimana industri pariwisata dan juga parekraf ini, industri kreatif bisa bertahan. Saya kira seperti itu sih. Baik, Mas Cipta, yang ini singkat saja. Tadi Mas Menteri juga sudah menyebutkan ada insentif-insentif yang sudah disediakan, termasuk tadi lebih dari 3 triliun yang akan diperluas cakupannya yang akan menerima tersebut. Apakah itu cukup untuk meningkatkan kontribusi dari sektor pariwisata ke perekonomian di tengah pandemi? Ya, ini kan menarik ya, di Kemenparekraf ini kan cakupannya luas, tadi sudah disebut ya. Ada ekonomi kreatif, lagi juga ada wisatanya sendiri. Sementara kita tahu budget kementerian ini kan kecil, sekitar hanya cuma 4,6 triliun, bahkan kemarin barusan dipangkas ya. Tetapi kalau kita melihat keluar, sebenarnya kita tahu misalnya ada dana PEN 699 triliun, yang sekitar 58 triliun dialokasikan untuk dunia usaha, lalu ada insentif UKM 180-an lebih triliun. Nah, Parekraf mestinya bisa menjembatani ya supaya budget-budget ini juga mengalir ke sektor yang diampunya, yaitu wisata dan juga ekonomi kreatif. Kita ambil contoh misalnya, mestinya pemerintah di saat-saat ini bisa ikut menciptakan demand ya untuk hotel-hotel, misalnya untuk MICE secara terbatas dilaksanakan di hotel-hotel. Kita tahu bahwa budget pemerintah mestinya awal kuartal 2 ini sudah mulai keluar. Jadi itu bisa dipakai sebagai sebenarnya lebih untuk bertahan. Lalu kita tahu yang terbaru ada Perpres terbaru dari Presiden soal pengadaan bahwa minimal 40% itu harus dari UKM, pengadaan kementerian lembaga. Saya kira jika ini difasilitasi dan dimanfaatkan secara benar, ekonomi kreatif harusnya bisa memperoleh dana-dana yang dialokasikan dari kementerian lembaga. Ini contoh-contoh yang jangka pendek dari sisi permintaan mendukung industri ini. Selain tentu saja tadi ada insentif dari sisi ini lebih berbicara soal neraca, selain revenue juga neraca, artinya kesehatannya bagaimana. Jadi ada subsidi bunga, ada kredit, itu memang tetap harus diberikan. Oke, baik, terima kasih Mas Cipta. Ini closing statement dari Pak Haryadi dan juga Pak Diki. Pak Haryadi, silakan singkat saja Pak, terutama tadi Mas Menteri, Pak Sandi sudah mengatakan ada insentif yang sudah disediakan, terutama tadi pelebaran insentif lebih dari 3T tadi katanya.
Ya, jadi insentif yang diberikan ini memang cukup membantu, Mbak, dengan hibah pariwisata itu ya. Namun kembali lagi kan, membantu tapi jumlahnya kan juga relatif kecil karena dibagi Terbatas. sekian banyak dari pelakunya. Jadi kembali lagi memang kita sangat berharap bahwa pandemi ini betul-betul bisa dikendalikan secara optimal ya. Dan tanpa adanya pergerakan masyarakat memang akan sulit dan itu nanti dampaknya kan kemana-mana. Iya. Mata rantai dari sektor pariwisata ini kan juga luas, Mbak, termasuk juga ke pertanian, UKM dan sebagainya. Iya. Jadi kalau sektor kami nggak jalan, sektor pendukungnya juga nggak jalan juga. Nah, ini yang perlu dipikirkan secara matang sehingga kita berharap paling tidak target vaksin itu bisa maksimal dulu deh, walaupun kita tahu bahwa masih ada resiko untuk terjadi penularan ya. Tapi paling tidak dengan adanya digenjot vaksin ini, paling tidak kita ada berharap bahwa imunitas itu memang meningkat. Karena tanpa adanya penyelesaian di masalah pandemi, terus terang ini akan sangat berat sekali, Mbak. Oke, baik. Saya ke Pak Diki. Pak Diki, bagaimana kesimpulan ada keinginan pelaku usaha, satu sisi kita juga harus meredam penyebaran COVID-19. Singkat saja, Pak. Bahwa karena ini pandemi, maka memang fokusnya kita harus sekali lagi selesaikan pandemi ini secara pendekatan sains. Ya. Membuka sekali lagi tidak semudah menutup, karena banyak kriteria yang harus dipenuhi. Kemudian bahwa dampak pergerakan atau mobilitas interaksi manusia ini sangat memang real ya dampaknya, tapi tidak bisa kita salahkan pada beberapa sektor saja, karena ini manusia ya, semua sektor bisa. Jadi intinya yang harus dilakukan adalah kendalikan perilaku manusia ini sehingga kita bisa kendalikan pandemi ini pada level yang diharapkan tadi. Oke, baik. Terima kasih Bapak-Bapak telah bergabung diskusi malam ini. Yang jelas yang senyumnya getir nggak cuma pelaku usaha hotel dan juga restoran. Banyak masyarakat yang juga senyumnya getir sekarang karena nggak jadi mudik, nggak apa-apa. Yang penting tadi disebutkan oleh Pak Diki, yang penting bagaimana penyelesaian pandemi ini mengurangi penyebaran COVID yang harus jadi konsistensi pemerintah. Terima kasih sekali lagi Pak Aryadi, terima kasih telah bergabung. Pak Diki, Mas Cipta, saya masih Tarigan undur diri. Business Talk kembali Selasa depan. Sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.